Saya tidak tahu pelajaran positif apa dalam kandidasi Gibran ini. Tapi yang jelas fenomena Gibran ini makin menunjukkan bahwa masih besar feodalisme dalam politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, sekarang saya masih tertarik mau membahas dan mengobrol soal Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang dipastikan menjadi calon wali kota Solo. Persoalannya adalah ada nggak yang nantang? Jadi di sini ada berita yang menarik ya. Beritanya sudah lewat beberapa hari yang lalu, tetapi saya tertarik untuk membahasnya. Dari kumparan, semua partai kecuali PKS beri dukungan Gibran calon tunggal Pilwalkot Solo. Luar biasa ya. Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka telah diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) di Pilwalkot Solo. Siang ini, deklarasi dukungan itu rencananya akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sudah lewat ya. Lantas, bagaimana peta dukungan partai politik untuk Gibran di Pilwalkot Solo? PDIP Solo menyebut Gibran akan berpasangan dengan Teguh Prakosa yang kini merupakan anggota DPRD Solo. Hampir seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Solo, kecuali PKS, melabuhkan dukungan kepada Gibran. Jumlah kursi di DPRD Solo sendiri 45 kursi, 30 diborong PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi dan PSI 1 kursi. Ada juga PSI rupanya. Syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 9 kursi atau 20% dari total kursi. Seperti pencalonan presiden dan wakil presiden ya. Tanpa berkoalisi dengan partai lain, sulit bagi PKS untuk mengajukan calon sendiri. Hal ini membuat Gibran dan Teguh Prakosa berpotensi menjadi calon tunggal di Pilwalkot Solo. Luar biasa ya, enak sekali nyalon nggak ada lawan. Berikut sikap fraksi masing-masing partai di Solo. Golkar melalui Ketua Bapilu Maman Abdurrahman, DPP Golkar menegaskan dukungan kepada Gibran sudah resmi dan final. Pernah kita bahas ya di Uber sebelumnya ya. Dukungan kepada Bobi Nasution, Pilwalkot Medan dan Gibran sudah final karena berdasarkan hasil survei berpotensi menang dan trennya naik terus. Di sisi lain aspirasi dari pengurus daerah, kata Maman saat dimintai tanggapan Selasa 16 Juni. Lama sekali sudah ya. Gerindra ya. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, dukungan ke Gibran bahkan merupakan perintah khusus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Makin mesra rupanya Prabowo dengan Jokowi ya. Makanya politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Adanya kepentingan yang abadi ya. Kalau internal informasi sementara, ya calon kuat masih yang bersangkutan dalam kurung Gibran. Ya kalau soal dukung-mendukung, ya kami juga sudah ada arahan untuk mendukung Gibran. Kata Dasko di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari. Lebih lama lagi, ini luar biasa ya. PAN. Sekjen DPP PAN Edi Suparno memastikan PAN akan mendukung Gibran. Alasannya karena elektabilitas dan popularitas Gibran. Selain itu ada juga Jokowi effect di Solo. Terlebih menurut Edi, Solo adalah kandang banteng.
Ya, jujur juga nih ya. Solo kita dukung Gibran. Di satu pihak kan kita realistis dengan kondisi sekarang, di mana elektabilitas Gibran kan sangat tinggi. Dan itu dilihat dari segala aspek lah. Aspek popularitas dan elektabilitas. Gibran juga kan Jokowi effect masih besar di sana. Ya itu kan kampungnya Jokowi. Ditambah lagi itu kandangnya Banteng. Kata Edi kepada Kumparan Jumat 17 Juli. Jadi kampungnya Jokowi dan kandangnya Banteng. Ya. Kampung lebih besar daripada kandang. Artinya faktor Jokowi mungkin jauh lebih besar dibandingkan faktor PDIP ya kalau di Solo. PSI, Partai Solidaritas Indonesia ya. Awalnya PSI juga memberikan sinyal dukungan kepada Gibran jika pada akhirnya tak diusung PDIP. PSI bahkan siap mengumpulkan KTP sebanyak 40.000 demi Gibran. Luar biasa ya. Gibran memenuhi kriteria sebagai cawali dari PSI. Putra Presiden Jokowi itu sosok mandiri dan sukses dalam membangun bisnis. Kami siapkan dua alternatif, yaitu bergabung dengan PDIP jika mengusung Gibran sebagai cawali. Kalau Gibran tidak diusung PDIP, kita siapkan Gibran maju jalur independen dengan menyediakan 40.000 KTP sebagai syarat dukungan. Ujar anggota DPRD Solo, fraksi PSI Antonius Yoga Prabowo di Jalan Selamat, Riyadh, Solo, Jawa Tengah, Minggu 29 September 2019. Luar biasa ya. Saking loyalnya PSI ini kepada Presiden Jokowi, apapun sepertinya akan didukung ya. Jadi kadang-kadang saya juga bertanya, PSI ini partai anak muda atau partai siapa sesungguhnya ya. Tapi yang sah-sah saja kalau mendukung. Tapi biasanya kalau partai anak muda, apalagi partai non-parlemen, semangat oposisinya tinggi. Kalau ini enggak. Sepertinya memang ada kontra khusus dengan Presiden Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan didukung oleh PSI sepertinya. PKS, dalam wawancara bersama Kumparan, Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih menyebut pihaknya masih wait and see melihat dinamika di Pilwalkot Solo. Yang pasti kata Fakih pihaknya akan ikut suara umat. Kita tetap wait and see bersama umat ya. Jadi nanti umat yang akan kemana. Kecuali PKS punya kursi yang bisa maju sendiri. Ya, itu bisa menentukan. Tetapi kalau tidak, ya ini saja kebersamaan dengan umat, kata Fakih saat dimintai tanggapan Jumat 26 Juni. Akankah Gibran Teguh menambah deretan calon tunggal dalam kontestasi pilkada di Indonesia? Kita tunggu saja. Luar biasa PKS bilang suara umat. Dan suara umat kan tidak punya kursi. Jadi kalau semua partai mendukung Gibran ya PKS ya akan dukung Gibran juga. Karena kalau pengertian suara umat itu adalah suara rakyat ya, maka kan semuanya mencalonkan Gibran. Jadi inilah yang menurut saya paradoks dari kontestasi elektoral kita. Bagaimana mungkin ada election, pemilihan langsung, tapi calonnya cuma satu. Seperti pemilihan Presiden Soeharto di setiap sidang umum MPR saja. Mulai MPR tahun 73, 78, 83, 88, kemudian 93, 98, akhirnya mengundurkan diri selalu dengan mekanisme calon tunggal. Bahkan ketika menggantikan Presiden Soekarno tahun 67 dalam sidang istimewa, juga calon tunggal juga. Ya, saya sudah menduga siapapun yang akan melawan klan Jokowi di Solo pasti akan kalah. Karena faktor Jokowi, tadi dibilang Jokowi effect, dan faktor PDIP, di situ disebut dengan kandang banteng. Tapi yang menarik adalah partai-partai lain ya seperti malas, tidak mau lagi berkontestasi, menyerah. Seperti yang dikatakan Sekjen PAN Edi Suparno, ya. Hanya memang, Sobat Era sekalian, kalau Gibran terpilih sebagai wali kota, kira-kira apa insentif yang diperoleh partai politik tersebut? Berbeda dengan pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden jelas insentifnya, yaitu sejumlah jabatan yang bisa diberikan ke partai-partai pendukung. Mulai dari menteri, kemudian jabatan setingkat menteri,
jabatan di lembaga-lembaga negara lainnya, kemudian bahkan jabatan di BUMN bisa dirambah oleh partai-partai politik. Ya, sederhananya adalah beberapa pengurus partai politik dalam tanda kutip mengundurkan diri untuk menjadi komisaris BUMN. Jadi macam-macam ya. Rizal Malarangeng di Telkom, sebelumnya pengurus inti di Partai Golkar. Ya tentu ada juga hubungan-hubungan klan seperti itu dengan Kementerian BUMN. Kita tahu pertalian-pertalian politik ya, Golkar, Abu Rizal Bakri, Erick Thohir ya, itu satu klan di dalam pergaulan, di dalam politik, dalam bisnis ya, berkelindan menjadi satu. Selain itu memang Rizal Malarangeng juga tim kampanye dari Gojo, Golkar Jokowi ya, malah ketua timnya kalau tidak salah. Lalu kemudian ada juga Irma Caniago, ada juga ya beberapa orang yang memang sejak 2014 sudah berkampanye untuk Presiden Jokowi dan tetap berkampanye juga dalam 2019 dalam kedudukan sebagai komisaris di BUMN. Nah, kalau itu jelas memang ada kursi-kursi yang bisa disediakan untuk partai pendukung. Tapi kalau di Pilwalkot ini apa? Kalau wali kota terpilih, kan semuanya birokrasi. Seperti Anies Baswedan, dia paling bisa merekrut di TGUPP. Tetapi jangan lupa di TGUPP juga bukan orang-orang partai politik. Jadi orang-orang tim pendukung Gubernur Anies Baswedan di dalam Pilkada DKI, dan itu rata-rata orang non-parpol. Dan sering disebutkan, kadang-kadang parpol tidak bekerja dalam pilkada. Yang bekerja itu ya tim sukses yang dibentuk oleh calon itu sendiri. Jarang yang militan, kecuali ada perintah partai politik. Bagi PDIP misalnya, memenangkan Jawa Tengah itu wajib. Kadang-kadang perintah langsung dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP. Nah, kalau kita bahas mengenai pilkada ini, maka sama pembahasannya dengan presidensial threshold. Jadi threshold dalam pilkada kurang lebih sama. Mengakibatkan satu, potensi calon tunggal. Karena semua partai diborong atau menawarkan diri kepada satu calon. Terjadi dulu di pemilihan misalnya Bupati Kutai Kartanegara beberapa waktu yang lalu. Semua partai diborong, lalu diberikan kepada calon quote-unquote calon yang tidak kuat, lalu sementara orang kuatnya sendiri maju sebagai calon independen. Karena dulu tidak dimungkinkan mekanisme calon tunggal. Tapi karena putusan MK, akhirnya MK membolehkan berkelahi dengan yang bukan manusia. jadi calon-calon yang melawan kota kosong itu berkelahi bukan dengan manusia. Itu terjadi di pemilihan wali kota Makassar. Dah kalah pula dengan kota kosong. Kalau Gibran ini rasanya tidak mungkin kalah dengan kota kosong. Paling kita bertanya-tanya kira-kira berapa persentase kemenangannya. Ya bayangan saya jangan-jangan 90% kalau lawan kota kosong ya. Lebih dari 90% mungkin kemenangannya. Artinya memang sama sekali tiada perlawanan dari partai-partai lain. Tapi sekali lagi, selain memunculkan calon tunggal, ya pada waktu yang bersamaan, threshold dalam pilkada ini juga membuat penantang-penantang itu bisa rontok di awal. Orang kuat akan rontok di awal. Pertanyaan kita adalah, kira-kira ada tidak sosok paling populer di Solo yang bisa menantang Gibran? Itu kan pertanyaannya. Kita mengatakan faktor Gibran kan bukan pada faktor pribadinya, tapi lebih pada faktor Presiden Jokowinya, lebih pada faktor PDIP-nya. Tapi kalau kita head to head misalnya, Gibran dengan orang yang sangat populer di Solo, apakah akan tetap menang atau tidak? Nah ini kan menarik, tapi jadi tidak menarik karena tidak ada orang atau partai yang mau memajukan orang seperti itu untuk menghadapi Gibran. Semua partai sudah ngeper duluan. Nah pertanyaannya adalah, apa yang didapatkan partai-partai pendukung itu? Kalau dalam pilkada di tempat lain, ini tempat lain ya tentunya, ya konsesinya kadang-kadang ya candidacy buying, ya sewa perahu. Jadi walaupun kursinya cuma 1, 2, 3, tidak signifikan dan tidak akan memenuhi 20%, ya tapi kursi itu ada harganya. Itulah namanya candidacy buying. Saya punya pengalaman, kadang-kadang gara-gara candidacy buying ini,
rekomendasi itu bisa muncul dari dua kepengurusan. Itu pernah terjadi dengan PKPI misalnya. Ada kepengurusan versi A, ada kepengurusan versi B. Bukan yang sekarang, yang beberapa tahun sebelumnya. Karena tadi, candidacy buying. Nanti dalam pemilihan, kita bicara money politics atau vote buying. Sudah ada candidacy buying, ada vote buying. Tapi tidak ada mekanisme elektoral yang ampuh untuk mencegah orang curang, orang tidak benar, penjahat pilkada atau pemilu duduk dalam singgasana kekuasaan. Saya tidak bicara mengenai Pilwalkot Solo, tapi bicara tentang pemilihan kepala daerah secara umum. Tapi dalam konteks Gibran, ya buat apa melakukan praktek-praktek seperti itu kalau tanpa itu pun pasti akan menang. Contoh candidacy buying. Apakah Gibran membayar kepada partai-partai lain? Ya saya tidak tahu. Apakah sekedar ada uang kededeh, misalnya kalau dalam bahasa Sundanya, ataukah murni dukungan? Ya kita tidak tahu. Tapi memang dalam posisi seperti ini, ya Gibran punya bargaining position untuk katakanlah memaksa partai tidak meminta sepeser uang pun. Tapi calon di tempat lain kadang-kadang tidak punya bargaining positions. Saya interview misalnya dengan Denny Indrayana, so far dia mengatakan dia tidak mengeluarkan sepeser uang pun ketika mendapatkan rekomendasi dari Gerindra dan dari Demokrat. Kalau dari Demokrat kita tidak usah ngomong, karena Demokrat adalah partainya SBY dan kita tahu hubungan SBY dengan Denny Indrayana karena Denny pernah membantu Demokrat dan SBY. Tetapi dengan Gerindra ya ada hubungan karena Denny Indrayana kebetulan adalah lawyer waktu Pilpres kemarin. Tapi jangan salah, sekarang Pak Prabowo sudah di istana juga. Jadi at any time dukungan tersebut bisa saja hilang di tengah jalan kalau tanpa candidacy buying. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena terus terang sobat daerah sekalian, saya pribadi ingin melihat ada orang yang menang pilkada tanpa melakukan candidacy buying, tanpa melakukan vote buying atau money politics secara umum. Karena kalau sudah melakukan candidacy buying, vote buying atau money politics secara umum, bisa nggak kita berharap dia menjadi pemimpin yang amanah? Padahal kita melakukan kontestasi elektoral langsung seperti ini, maksudnya agar muncul pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mewujudkan pesan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, mensejahterakan bangsa, dan kemudian juga ikut serta dalam perdamaian, memberikan fasilitasi seperti itu. Bukan pemimpin yang hanya katakanlah menumpuk kekayaan atau aji mumpung dan akhirnya diincar oleh KPK. Tapi ketika KPK dilemahkan, ya susah juga akhirnya. Kapan negara ini bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau dalam setiap pemilihan selalu kita dengar berseliwerannya politik uang, mulai dari candidacy buying sampai vote buying, dan tidak ada effective law enforcement atau effective electoral law enforcement, sehingga mereka yang curang bisa melenggang di dalam merebut kursi-kursi gubernur, bupati, dan wali kota. Saya tidak tahu pelajaran positif apa dalam kandidasi Gibran ini. Tapi yang jelas fenomena Gibran ini makin menunjukkan bahwa masih besar feodalisme dalam politik kita. Jadi masih melihat seseorang dari hubungan perklanan, hubungan-hubungan dengan ayahnya, dengan ibunya, atau dengan siapanya. Tidak melihat individu ansih misalnya. Karena kalau dihitung, kan kita juga bertanya, kira-kira karya apa yang sudah dibuat oleh Gibran selama di Solo. Usianya masih terbilang sangat muda. Selama ini kegiatannya kegiatan bisnis. Jadi masuk partai pun baru juga. Nah ini juga menjadi satu pertanyaan. Kenapa? Karena masyarakat membutuhkan pemimpin yang memang betul-betul muncul dari bawah. Yang betul-betul berkeringat dari bawah. Yang betul-betul tahu denyut nadi
kehidupan masyarakat. Nah, tetapi tentu saya tidak boleh menjudgment. Gibran tidak tahu. Ya kita doakan saja. Semoga dia menjadi pemimpin yang sesungguhnya, yang memang amanah kalau terpilih, yang memang berusaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur paling tidak di Solo, yang berusaha mewujudkan good governance dan clean government, yang berani memerangi korupsi di sana. Sehingga Solo menjadi role model dari pilkada di Indonesia, yaitu tanpa money politics misalnya, tanpa vote buying, tanpa candidacy buying, dan pemerintahannya menerapkan good governance dan clean government yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Ujungnya lagi adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu saja Sobat Era sekalian, kita lihat apakah betul akhirnya kemudian Gibran menjadi calon tunggal, dan kita juga akan melihat bagaimana ujung dari drama Gibran ini. Terutama nanti pasca Presiden Jokowi step down. Masih lama 4 tahun lagi, tapi Gibran akan menjabat melebihi masa jabatan Presiden Jokowi. Itu saja Sobat Era sekalian. Uber kali ini yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Kadang-kadang dengan memori tertentu. Apa itu memori? Menyimak omongan Refli. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.